Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau meminta satu orang terlebih dahulu untuk memimpin doa. Boleh Sherly memimpin doa? Baik Bu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Sherly sudah memimpin doa. Nah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Sherly hadir? Hadir Bu. Salma hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Hari ini kita akan belajar di tema 9 menjelajah angkasa luar, subtema 1 keteraturan yang menakjubkan di pembelajaran 3. Tapi sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya dulu. Apa kalian ingat minggu kemarin kita itu belajar apa? Kita belajar tentang tata surya, Bu. Nah, benar sekali ya. Nah, apakah kalian ingat kenapa sih ilmuwan zaman dahulu itu bisa menemukan tata surya atau mengetahui, padahal kan teknologi zaman dahulu itu belum secanggih teknologi zaman sekarang. Dengan model ilmu pengetahuan Bu. Ya, benar sekali ya, model dalam ilmu pengetahuan dapat mewakili sebuah gagasan atau hasil penelitian dari para ilmuwan. Nah, zaman dahulu itu hanya menggunakan model yang 3 dimensi, tapi di zaman sekarang, karena semakin canggih menggunakan teknologi informatika, bisa berupa video, gambar, dan sebagainya. Nah, hal itu bertujuan untuk memudahkan agar kita lebih memahami. Nah, sekarang kita akan belajar tentang modernisasi terlebih dahulu. Nah, apakah kalian pernah mendengar modernisasi? Di Pernah buku, Bu. Bu. Nah, di mana kalian mendengar kalimat modernisasi? Di buku, Bu. Ya, benar. Selain itu, di mana lagi? Di HP Bu. Nah, ya. Terus, modernisasi itu menurut kalian apa? Yang zaman now, Bu. Ya, benar ya. Terus, apa ada yang tahu lagi? Sesuatu hal yang lebih canggih Bu. Nah, iya ya, benar semua jawabannya. Tunggu. Tunggu dulu ya, ini. Nah, jadi modernisasi itu dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Modernisasi yang membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakat. Nah, di sini ada ciri masyarakat modernisasi. Nah, masyarakat modern ini memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Mereka juga sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Selain itu, masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang, rasa percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestasinya dalam masyarakat juga terdapat ciri masyarakat modern. Nah, perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern tidak terjadi begitu saja. Perubahan pada umumnya terjadi karena adanya peningkatan jenis kebutuhan manusia yang semakin beragam. Nah, oleh karena itu ya, mereka memerlukan cara-cara baru untuk memenuhinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi pendorong kuat terjadinya perubahan masyarakat. Kemudahan-kemudahan yang tercipta karena adanya penggunaan teknologi membuat masyarakat menyesuaikan dengan cepat juga. Nah, agar kalian lebih memahami, Ibu akan membagikan LKPD di grup WA ya. Ya, Bu. Nah, ini LKPD-nya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Ya Baik, Bu. Bu. Sudah selesai? Sudah Bu. Nah, bagus ya. Sekarang siapa yang mau membagikan hasil pengerjaan LKPD-nya? Aku Bu. Ya, boleh Sherly. Nomor 1, nama alat bajak tradisional, kegunaan mengolah tanah pertanian atau sawah, tempat
menjumpai lahan pertanian atau sawah. Nomor 2, nama traktor, kegunaan mengolah tanah, pertanian atau sawah, tempat menjumpai lahan pertanian atau sawah. Nomor 3, nama mesin ketik, kegunaan membuat catatan atau tulisan, tempat menjumpai perkantoran. Nomor 4, nama laptop, kegunaan membuat catatan atau tulisan, tempat menjumpai perkantoran rumah. Ya, benar sekali, Sherly. Tepuk tangan untuk Sherly. Nah, benar sekali ya. Sekarang ada yang mau menjelaskan lagi hasil jawaban LKPD-nya? Aku, Bu. Ya, boleh, Salma. Nomor 5. Nama setrika arang atau setrika tradisional. Kegunaan merapikan baju atau menghilangkan kerutan pakaian. Tempat menjumpai rumah. Nomor 6. Nama setrika listrik. Kegunaan merapikan baju. Tempat menjumpai rumah. Nomor 7. Nama telepon. Kegunaan sebagai sarana komunikasi. Tempat menjumpai perkantoran, rumah, dan tempat lainnya. Nomor 8. Nama handphone atau telepon genggam. Kegunaannya sebagai sarana komunikasi. Tempat menjumpai individu atau orang mempunyai atau di berbagai tempat. Nah, benar sekali jawaban Salma. Tepuk tangan untuk Salma. Nah, tepat sekali ya semua jawabannya benar. Nah, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang masih kalian gunakan di rumah? Setrika, listrik, HP, dan laptop, Bu. Ya, terus yang lainnya? Sama, ya? Bu. Ya, sama juga ya, seperti itu. Nah, jadi seiring waktu manusia menemukan berbagai cara untuk mempermudah hidupnya. Perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan zaman menyebabkan banyak cara dan peralatan lama yang telah ditinggalkan. Semua diganti dengan cara dan alat bantu yang lebih baru, lebih canggih dan modern. Masyarakat saat ini disebut sebagai masyarakat modern sebagai hasil modernisasi. Nah, sekarang Ibu mempunyai cerita tentang teks fiksi ya, tapi berhubungan atau berkaitan dengan alat perkembangan zaman sekarang. Nah, tapi sebelum kita membaca teks fiksi, apa ada yang tahu teks fiksi itu apa? Tidak tahu, Bu. Tahu, Bu. Iya, tidak apa-apa. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bahwa cerita fiksi adalah sebuah cerita yang sebagian atau seluruh isinya ditulis dengan menggunakan daya khayal atau imajinasi sang penulis. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan tokoh utama adalah satu, seberapa sering ia muncul atau disebutkan pada cerita. Kedua, tokoh utama dapat ditentukan berdasarkan jalan ceritanya. Lalu yang ketiga, contohnya itu ada tokoh yang sedang mengalami permasalahan. Lalu ada tokoh utama digambarkan dengan ilustrasi yang dijelaskan dengan ciri-cirinya. Nah, Ibu punya cerita nih teks fiksi ini. Nah, judulnya Si Hitam. Kalian baca terlebih dahulu ya. Ibu beri waktu 5 menit. Ya, Bu. Nah, sudah membacanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang berkaitan dengan teks fiksi. Kalian kerjakan ya, Ibu beri waktu 10 menit. Ya, Bu. Baik, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang siapa yang mau membagikan jawabannya? Aku akan menjawab pertanyaan Ibu. Ya, boleh Salma. No 1 itu jawabannya Kak Irma. No 2 jawabannya cerita yang sangat bagus. Saya menyukai cerita tersebut karena cerita tersebut menceritakan tentang salah satu manfaat pemakaian ilmu pengetahuan atau teknologi modern yang menjadi salah satu ciri dari masyarakat modern. Nah, bagus sekali ya Salma. Tepuk tangan untuk Salma.
Benar ya jawabannya. Nah, sekarang nomor 3 dan 4 siapa yang mau menjawab? Aku, Bu. Ya, boleh Sherly. Nomor 3 jawabannya baik hati, cerdas, dan cekatan. Nomor 4 jawabannya Kak Irma orang yang cekatan, dia mampu memanfaatkan teknologi dengan baik, itu termasuk ciri masyarakat modern, Bu. Ya, benar sekali jawabannya ya. Tepuk tangan untuk Sherly. Jadi, dari cerita tersebut, kita bisa mengetahui manfaat dari teknologi zaman sekarang ya untuk memudahkan hidup kita. Dan cerita tersebut juga menampilkan ciri-ciri masyarakat yang modern. Nah, tak terasa waktu sudah hampir habis. Nah, sekarang Ibu akan membagikan tes evaluasi ya. Nah, berupa di link quizzes. Nah, kalian buka dulu linknya nanti ya di grup WA. Sudah? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, nanti kumpulkan ya di grupnya. Baik, sepertinya sudah ya semua. Nah, sekarang siapa yang ingin membuat kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lalui? Aku, Bu. Ya, boleh. Jadi, kita tadi belajar tentang ciri masyarakat modernisasi, alat penemuan zaman dahulu, dan teks fiksi, Bu. Ya, terima kasih Sherly. Nah, benar ya. Kita tadi belajar tentang ciri masyarakat modern, alat penemuan zaman dahulu dan zaman sekarang, dan juga teks fiksi. Nah, baik sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu meminta Salma untuk memimpin doa ya. Baik, Bu. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Salma sudah memimpin doa. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih ya. Semuanya tetap jaga kesehatan. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.